Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin, NIM 21650123 dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sampel 4.1 di mana versi objek pada pemrograman berorientasi objek melibatkan tahapan sebelum berinteraksi dan juga tahapan selama objek tersebut berinteraksi dengan program atau pengguna. Dalam OOP, objek merupakan instansi dari suatu kelas, dan setiap objek memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek lain atau melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah penjelasan terkait tahapan kreasi objek pada OOP sebelum berinteraksi dan selama berinteraksi. Sebelum berinteraksi, perencanaan dan analisis. Tahapan ini melibatkan perencanaan awal dan analisis kebutuhan program. Kita perlu mengidentifikasi objek-objek yang akan digunakan dalam program, serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek tersebut. Pembuatan kelas. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah pembuatan kelas-kelas yang merepresentasikan objek tersebut. Kita perlu menentukan atribut-atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas. Analisis objek. Setelah kelas dibuat, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek dari kelas tersebut melalui proses yang disebut inisialisasi atau instansiasi. Dalam tahap ini, kita membuat objek baru dengan menggunakan konstruktor kelas yang sesuai. Mengatur atribut. Setelah objek dibuat, kita dapat mengatur nilai atribut objek sesuai kebutuhan. Atribut ini merepresentasikan data yang dimiliki oleh objek. Kita dapat mengakses dan mengubah nilai atribut menggunakan metode getter atau setter yang telah ditentukan dalam kelas. Selama berinteraksi. Pemanggilan metode. Objek dapat berinteraksi dengan program atau pengguna melalui pemanggilan metode yang ada di dalam kelasnya. Metode-metode ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau memproses data yang terkait dengan objek tersebut. Interaksi atau objek. Objek dalam OOP seringkali berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat berbagi data atau saling memanggil metode untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi ini memungkinkan objek bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai fungsionalitas yang lebih kompleks. Digunakan interintes dan polimorfisme. OOP memungkinkan penggunaan konsep interintes dan polimorfisme. Interintes memungkinkan objek turunan mewarisi atribut dan metode dari objek induk. Polimorfisme memungkinkan objek dengan tipe yang berbeda untuk digunakan secara serupa melalui mekanisme overriding dan interface. Pengolahan kejadian. Objek dalam OOP dapat merespon kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program melalui mekanisme event heading. Objek dapat menjelaskan metode tertentu saat suatu kejadian terjadi, seperti klik tombol atau dari penggunanya. Penanganan ekspansi selama berinteraksi. Kemudian ketika kita running, hasilnya. Mungkin itu saja.
Presentasi dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.